Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Selamat Ginting. Selamat pagi pemirsa. Pagi yang cerah ini, saya sedang berada di kolam renang Batalion Infanteri Mekanis 202 Taji Malela di Bekasi. Anak-anak kita sedang berenang, olahraga yang membuat dirinya bugar. Pagi ini saya ingin mengulas pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto. Artinya pertemuan Presiden kelima dan Presiden ke-8 Republik Indonesia yang terjadi pada Senin malam lalu, dan pertemuan ini bisa dibilang bukan pertemuan terbuka, juga bukan pertemuan tertutup. Jadi pertemuan setengah terbuka dan setengah tertutup. Menarik pertemuan ini karena pertemuan kedua tokoh ini sudah dinanti-nantikan sebelum berlangsungnya pemilu presiden, sebelum pelantikan presiden, setelah pelantikan presiden, dan juga setelah pengumuman kabinet. Baru kali ini terjadi. Nah, pemirsa, tentu saja pertemuan ini terjadi karena ada dua kepentingan yang menyatu di situ. Pertemuan kepentingan politik. Pertama, tentu saja adalah Prabowo Subianto sebagai presiden justru mendatangi Megawati. Nah, momentum ini tentu saja dimanfaatkan dengan alasan silaturahim pada saat Lebaran. Nah, sehingga Prabowo yang lebih muda dari Megawati mendatangi tokoh senior. Nah, tentu saja ada kepentingan di situ. Kepentingan apa? Beberapa kali Prabowo juga menyatakan bahwa ia mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di sisi lain, posisi PDIP adalah posisi pemenang pemilu legislatif. Nah, di antara 8 partai politik, tinggal PDIP yang belum bergabung di dalam koalisi Indonesia Maju Plus yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana ke depan? Apakah setelah pertemuan ini PDIP akan bergabung? Tentu kita akan menunggu Kongres PDIP yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini. Menarik, kongresnya sampai sekarang belum diumumkan tanggal berapa, bulan berapa, dan di kota mana. Ini tidak biasa. Nah, disinilah titik pertemuan kepentingan. Megawati tentu berharap ada dukungan dari Presiden Prabowo Subianto agar Kongres PDIP ini bisa berjalan mulus. Sebelumnya Megawati juga mengatakan ada indikasi pihak-pihak yang mau mengaut-aut atau mengacak-acak Kongres. Siapa lagi kalau bukan arahnya ditujukan kepada Presiden ke-7, yaitu Joko Widodo, yang hubungan Megawati dengan Jokowi sampai sekarang adalah hubungan yang belum cair. Setelah pada Pilpres lalu Megawati kecewa karena Jokowi tidak mendukung calon yang diusung dari partainya, PDI Perjuangan. Jokowi justru mendukung Prabowo dengan menempatkan anaknya sebagai calon wakil presiden. Pilpres sudah terjadi, pemilu legislatif sudah terjadi, Prabowo sebagai pemenang pemilu presiden, dan Megawati atau PDIP sebagai pemenang pemilu legislatif 2024 lalu. Pemirsa, tiga tokoh ini, Prabowo, Megawati, dan Jokowi, menurut saya akan terus menjadi epicentrum politik hingga 2029 mendatang. Pertemuan atau
perimbangan di antara tiga kekuatan ini akan menarik untuk dikaji. Prabowo Subianto sudah didatangi oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Prabowo sudah bertemu dengan Megawati. Yang menarik adalah Prabowo belum bertemu dengan Jokowi dalam Idul Fitri tahun ini. Pemirsa, tentu saja ini terkait juga dengan kepentingan Prabowo setelah kabinetnya berjalan selama hampir 6 bulan. Wajar ada evaluasi yang akan dilakukan. Apalagi Prabowo sudah mengatakan nilai kabinet atau pemerintahannya adalah 6 dari 10. Artinya ada 4 yang harus diperbaiki. Jadi kira-kira nilainya 60. 60 itu nilai yang belum baik. Nilai cukup kalau nilai kuliah atau di sekolah. Sehingga kemungkinan Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet. Megawati sudah memberikan sinyal, silahkan apabila kader-kadernya ingin digunakan di dalam pemerintahan. Menarik kemungkinannya adalah apakah PDIP akan masuk dalam pemerintahan. Yang kedua, dengan menempatkan personilnya di kabinet. Atau yang kedua mendukung pemerintahan namun tidak ada kadernya di kabinet. Ini mirip dengan Partai Nasdem, mendukung Prabowo tapi tidak menempatkan kadernya di dalam kabinet. Yang ketiga adalah tetap dengan posisi sekarang mendukung pemerintahan apabila program-programnya bagus. Kita sudah lihat dalam beberapa kasus, misalnya PDIP mendukung Undang-Undang TNI, mendukung Undang-Undang Minerba, dan juga mendukung keputusan penurunan pajak atau tidak diberlakukan pajak untuk orang bawah, dan lain-lainnya, termasuk program makan bergizi gratis. Karena ini juga terkait dengan wong cilik. Ada orang-orang yang didukung atau orang-orang yang mendukung PDIP sebagai partai nasionalis. Disinilah titik-titik pertemuan antara Prabowo dengan Megawati, dan di sini juga tentu ada pihak yang tidak happy dengan pertemuan Prabowo dengan Megawati. Siapa lagi kalau bukan Joko Widodo, karena terkait dengan hubungan yang sampai sekarang belum cair. Makanya seperti saya bilang, bisa saja kemudian tokoh-tokoh yang di-endorse oleh Jokowi dari dalam kabinet merah putih Prabowo Subianto kemungkinan juga akan menghadapi atau akan mengalami reshuffle kabinet, dicopot. Kita menunggu hasil Kongres PDIP dalam waktu dekat ini, apa saja kebijakan-kebijakan partai. Karena ini terkait dengan sikap atau posisi PDI Perjuangan. Apakah tetap menjadi oposisi atau masuk ke dalam? Publik tentu saja akan tetap menginginkan ada partai-partai yang menjadi penyeimbang, menjadi kontrol sosial bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Mengapa? Inilah bagian dari demokrasi. Harus ada yang mengontrol kekuasaan. Bukan hanya kalangan akademisi, kalangan LSM, dan juga media massa sebagai pilar keempat demokrasi. Partai juga dibutuhkan daya kritisnya. Kritis bukan berarti membenci. Posisi oposisi
juga bukan posisi yang hina. Dia justru mengemban amanat rakyat. Demikian yang bisa saya sampaikan dengan pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati sambil kita menunggu kepulangan Presiden Prabowo dari kunjungan kerja atau kunjungan kenegaraan ke beberapa negara. Menunggu bagaimana reshuffle kabinet ini, apakah ada orang PDIP yang akan ditarik kabinet, kita tunggu saja. Demikian, salam.